Teman-teman, cerita ini pengalaman saya sendiri. Dan sampai sekarang, saya masih simpan rekamannya. Saya nggak minta kalian percaya. Saya cuma mau berbagi apa yang saya alami di sebuah rumah kontrakan lama yang saya tempati sendirian selama hampir 3 bulan. Semua kejadian ini terjadi di bulan November tahun lalu. Dan semuanya selalu terjadi tepat pukul 2:13. Waktu itu, saya baru pindah kerja, butuh tempat tinggal cepat. Dan jujur, uang saya pada saat itu terbatas. Saya nemu kontrakan kecil di gang sempit. Bangunannya tua, catnya mengelupas. Pemiliknya bilang, rumah itu sudah kosong hampir setahun. Yang bikin saya heran, harganya terlalu murah untuk ukuran lokasi strategis. Tapi ya sudahlah, saya pikir mungkin cuma karena bangunannya tua. Hari pertama pindah, saya nggak ngerasa sesuatu yang aneh. Tapi hari kedua, mulai terasa keanehan. Jam 2:13 pagi, saya kebangun. Bukan karena mimpi, bukan karena suara keras. Tapi karena suara seperti kursi kayu digeser pelan di ruang tamu. Saya pikir mungkin tetangga. Tapi ruang tamu saya kosong. Dan suara itu seperti tepat di depan kamar. Saya buka pintu dan gak ada siapapun. Kursi tetap di tempatnya. Saya balik menutup pintu dan coba tidur lagi. Malam berikutnya, kejadian yang sama, jam 2:13 pagi. Kali ini bukan suara kursi, tapi suara seperti orang berjalan tanpa sandal. Berjalan pelan, berat, berhenti tepat di depan pintu kamar. Di saat itu, saya nggak berani buka pintu. Saya mencoba gak mempedulikan dan mencoba tidur, meski saya merasa takut pada saat itu. Besok harinya, setelah sepulang kerja saya mampir ke tempat CCTV karena saya penasaran dengan suara-suara yang saya dengar tiap malam. Saya beli kamera kecil untuk saya pasang menghadap ruang tamu. Malam itu saya sengaja begadang. Jam 2:10, keadaan masih terasa sunyi. Tapi tepat jam 2:13, lampu ruang tamu berkedip sekali. Dan terdengar lagi suara yang seperti malam sebelumnya. Padahal kursinya tidak bergerak sedikit pun di kamera yang saya pasang. Tapi saya nggak mau mikir yang aneh-aneh di malam itu. Karena saya harus segera tidur. Keesokan harinya, saya iseng cek hasil rekaman semalam. Di menit jam 2:13:07. Ternyata kursi itu bergeser sendiri. Bukan jatuh,
bukan didorong keras, tapi seperti ditarik perlahan. Dan yang bikin saya kaget dan mendadak merinding, di sudut kanan frame, ada bayangan gelap berdiri. Tidak jelas bentuknya, tapi tinggi, lebih tinggi dari pintu. Dari kejadian itu, selama seminggu, selalu sama. Jam 2:13 pagi, suara pergerakan kecil, kadang bayangan, kadang hanya suara napas berat. Saya mulai kurang tidur, badan lemas. Sampai satu malam saya dengar suara dari dapur. Bukan suara gesekan, tapi suara seperti orang berbisik. Awalnya pelan, lalu terdengar jelas. Jangan di sini. Gak pakai pikir panjang, saya langsung tarik selimut dan sembunyi di balik selimut itu sambil ketakutan. Tapi saya mencoba melawan rasa takut itu. Saya pikir itu cuma sugesti. Tapi rekaman membuktikan kalau itu nyata. Di audio terdengar suara frekuensi rendah. Kalau diperbesar, terdengar seperti kalimat, "Pergi, ini rumah saya." Saat itu, saya mulai merasa mungkin saya bukan satu-satunya penghuni di sana. Saya bergegas keluar kontrakan dan saya coba tanya tetangga sekitaran kontrakan itu. Awalnya mereka seperti menghindar, sampai akhirnya ada ibu tua yang bilang pelan, "Dulu yang tinggal di situ meninggal di ruang tamu tengah malam." Saya tanya, "Jam berapa, Bu?" Beliau jawab tanpa ragu, "Lewat jam 2. Saya merinding dan saya pamit permisi. Dan malam itu, saya putuskan untuk memberanikan diri. Jam 2:30, saya duduk di ruang tamu itu dan mencoba berbicara. Udara pada saat itu tiba-tiba dingin. Saya bilang pelan, "Kalau memang ada penunggu di sini, saya cuma numpang. Saya nggak bermaksud ganggu." Lalu kursi di depan saya bergerak sendiri, mendekat. Dan terdengar suara tepat di belakang saya, sangat dekat. "Pergi." Besoknya, saya putuskan pindah. Tapi malam terakhir adalah yang terburuk. Ternyata jam 2:30 itu, semua lampu mati bersamaan. Bukan cuma ruang tamu, satu rumah gelap. Kamera tetap menyala karena pakai baterai. Di rekaman terlihat saya berdiri panik. Lalu di belakang saya, jelas sekali ada sosok tinggi berdiri. Bukan bayangan samar lagi. Bentuknya hitam pekat. Tidak ada wajah. Tapi kepalanya miring ke kiri. Rekaman berhenti sendiri. Jam di pojok layar, pukul 3. Saya pindah pagi itu juga. Rekaman terakhir masih saya simpan. Saya nggak pernah kembali. Dan sampai sekarang, setiap jam 2:13 pagi, saya sering terbangun tanpa alasan. Tidak ada suara, tidak ada bayangan, tapi selalu tepat jam
2:13. Dan entah kenapa, rasanya seperti ada yang sedang menunggu saya kembali.